harus saudara kalahkan tahun ini? Saudara harus mengalahkan takut kekurangan. Takut tidak cukup. Sebab mental pundi-pundi adalah mental Mesir. Mental dunia. Selalu mereka berkata tidak cukup. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tapi rencana Tuhan adalah abundant, even more abundantly. Ketika kita ada perjanjian, engkau harus menabur. Dan ketika engkau menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati. Silakan duduk, saudara kasih. Puji nama Tuhan. Ingat saudaraku, kesulitan cuma satu musim. Musim dingin cuma satu musim. Selalu ada musim semi yang baru buat setiap daripada kita. Yesus adalah musim semi kita. Sebab dia sudah mengalahkan kematian. Puji nama Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang abundance levels. Tingkatan-tingkatan kelimpahan. Sebab Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau memiliki hidup dengan segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Kelimpahan itu niat Tuhan untuk umatnya. 3 Yohanes ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Di dalam segala sesuatu, in all things. Bahkan terjemahan lain berkata, above all things. Aku mau supaya kamu prosper. Makmur itu, prosper, di situ cuma ditulis baik-baik, sehat-sehat. Tapi Tuhan mau saudara diberkati, sehat, dan saudaraku hidup yang menyenangkan. Amin. Itu rencana Tuhan. Saudara, dengan banyaknya pengkhotbah yang menyalahgunakan berita Injil, tidak ada sebetulnya Injil kemakmuran. Saudaraku, Injil itu kabar baik. Dan kemakmuran itu adalah bagian daripada Injil itu sendiri. Amin. Itu normal. Kalau kita lihat gedung ini pertolongan dari Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan satu rencana yang besar buat saudara dan saya. Amin. Kemakmuran datang dari Tuhan, saudara. Nah, dalam abundance levels ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama saudaraku, itu namanya the back level. Tingkatan pundi-pundi. Orang Chinese paling suka pola pikirnya itu cuma seperti pundi-pundi. Karena itu kalau beli kapling, mulutnya kecil, belakangnya besar. Ya, supaya apa? Sekali masuk, tidak bisa keluar. Mobil Mercedes-Benz tahun 87 mengalami sempat penurunan omset penjualan. Karena apa? Karena belakangnya kecil. Orang Chinese berkata, bu hoki. Tidak ada hokinya. Pola pikir mereka adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa berapa turunan? 7 turunan. Sahibul Hikayat. Ada orang kaya namanya Chuan Tse-em. Iya. Tetapi saudaraku, karena tidak ada berkat Tuhan, maka keturunan berikutnya, keturunan 2 dan 3 sampai 7 saudaraku. Yang kedua turun Chuan Tse-tiao. Ya. Chuan Tse-tiao turun lagi saudaraku. Ya, turun lagi. Dia turun Chuan Tse-ban. Dari Chuan Tse-ban turun lagi anaknya saudaraku. Chuan Tse-cheng, Chuan Tse-pe, dan terakhir Chuan Tse-tun. Akhirnya tidak punya anak laki, punya anak perempuan namanya Bo Chuan. Itulah orang dunia. Karena mereka pola pikirnya adalah cuma black back level.
Siapa yang memegang kantong uangnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Yudas. Yudas mencuri. Memindahkan dari kantong sini kepada kantongnya sendiri. Dan bahkan untuk mengisi pundi-pundinya dia jual Yesus. Apa saja didagangkan saudara. Saudara orang Yahudi itu pandai berdagang. Ketika rudal Skat menghantam Israel dan tidak ada yang celaka, itu perlindungan Tuhan. Maka saudara, pada saat itu malah dijadikan objek turis. Mau lihat rudal Skat? Dijual saudaraku. Dasar Yahudi hebat ya. Apa yang saudara kalahkan tahun ini? Saudara harus mengalahkan takut kekurangan. Takut tidak cukup. Sebab mental pundi-pundi adalah mental Mesir. Mental dunia. Selalu mereka berkata tidak cukup. Kenapa tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang hebat ini? Nanti tidak cukup. Buat saya bagaimana? Kita masih banyak kebutuhan. Padahal Tuhan berkata kesusahan satu hari cukup untuk sehari. Amin. Mereka mampu kumpulkan. Lagu kesukaannya more, more, more. I want more, more, more. Lagunya yang tadi Cu Yesu I need itu. Cuma gini, Cu Yesu I need, Cu Yesu I need. Nggak ada, Cu Yesu I want mereka. Cu Yesu I want. Semuanya untuk war. Memang tanpa kita mengalami kasih Tuhan, tidak mungkin mengasihi orang lain. Tapi pusatnya adalah diri sendiri. Seluruh pelajaran firman Tuhan adalah tentang Christ-centeredness, bukan self-centeredness. Tidak berpusat pada diri sendiri. Orang yang punya mental back ini, punya mental pundi-pundi, selalu memikirkan diri sendiri, saudara. Kebiasaan yang baik, orang Chinese memberikan berkat, mengucapkan berkat pada waktu tahun baru. Sepertinya setiap hari kita mengucapkan berkat terutama pada anak-anak kita. Bahkan kepada setiap orang. Kita semua memberkati setiap orang. Haleluya. Di dalam surat Hagai, untuk memperingatkan bangsa Israel, Tuhan memberikan pelajaran lewat pundi-pundi yang berlobang. Diberitahu lewat nabi tidak bisa, lewat rasul tidak bisa, lewat firman Tuhan tidak bisa. Tuhan buat kantongnya bolong. Perhatikan keadaanmu. Engkau makan tidak sampai puas, tidak sampai kenyang. Engkau minum tidak sampai puas. Engkau mengenakan pakaian tidak sampai hangat. Engkau menabur banyak, mengumpulkan sedikit. Dan yang tinggal sedikit kuhembuskan. Engkau mengumpulkan harta pada pundi-pundi yang berlobang. Karena itu saudaraku, orang mental begini adalah mental hamba. Mental budak. Hidupnya dalam ketakutan. Penghasilannya boleh banyak. Ya, dari cuanca M sampai cuanca Tun. Tetap selalu ketakutan. Selalu merasa tidak pernah cukup. Mereka selalu berkata not enough, not enough, not enough. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan itu memberkati semua orang? Amin. Khususnya di bidang keuangan. Apa Tuhan memberkati semua orang? Atau pertanyaan saya, apa ada yang tidak bisa diberkati Tuhan? Semua bisa? Ada dua yang tidak bisa diberkati Tuhan. Dan satu kemenakannya, tiga. Yang pertama saudaraku adalah si malas. Orang malas. Dan yang kedua orang kikir. Si malas dan si kikir. Orang yang punya marga si malas dan si kikir. Ditambah kemenakannya si tamak. Tidak akan bisa diberkati Tuhan. Bahkan si tamak disamakan dengan penyembah berhala. Perjanjian baru berkata orang kikir, kita tidak boleh bergaul saudara. Sebab bisa nular. Kikir dengan tamak dalam bahasa Yunani sama. Pleon ektes. To have more. Karena apa? Tidak pernah merasa cukup. Hari ini saudaraku Tuhan mengajar kepada kita.
Kalau kita mau meningkat, kita mesti merubah pola pikir kita. Jangan sampai cuma kepada back level. Tingkatan yang kedua adalah the barrel level. Tingkatan bully-bully. Katakan bully-bully. Bukan bully-bully, itu lagu. Bully-bully. Amin. Bully-bully yang berisi minyak. Kita diingatkan tentang kejadian dalam 1 Raja-Raja 17 dan 2 Raja-Raja pasal 4. Dalam 1 Raja-Raja 17, Tuhan itu memelihara hambanya, Nabi Elia di masa kekeringan, melalui seorang janda yang miskin. Janda miskin ini mengumpulkan kayu bakar. Karena waktu itu adalah masa kelaparan, tidak ada turun hujan. Tidak ada embun yang keluar dari tanah. Tidak ada setetes air. Semua panen gagal. Dan dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Rencananya adalah membuat roti yang terakhir. Dan kemudian mereka menantikan kematian. Lalu datanglah Nabi Elia. Dan dia berkata begini, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kalau gede bakpao, kalau kecil xiaolong pao. Lebih kecil lagi pia, kecil. Buat lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Maka demikianlah firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Bejana ini tidak akan berhenti, tidak akan lelah, tidak akan capek mengeluarkan tepung. Dan buli-buli ini tidak akan berhenti, tidak akan pernah gagal. Dan tidak akan pernah capek mengeluarkan minyak. Saudaraku, size doesn't matter. Ukuran tidak menentukan. Kita berpikir kalau kita punya gentong yang besar, oh itu lebih baik daripada buli-buli yang kecil. Yang penting diberkati oleh Tuhan. Mungkin perusahaanmu yang kecil, usahamu yang kelihatan tidak signifikan. Kalau tangan Tuhan ada di atasnya, berkat turun. Amin. Dan demikianlah janda ini yang belum percaya kepada Yahweh. Dia menurut saudaraku. Dia membuat lebih dulu sepotong roti bundar kecil. Itu gambaran daripada buah sulung. Gambaran daripada persepuluhan. Saya berikan pesan pada saudara, bahkan perintah. Di masa kesukaran, ada banyak berita menakutkan tahun ini. Ya, jangan pernah menyentuh persepuluhan. Sebab nanti langit tertutup. Amin. Dia serahkan kepada Elia. Dan secara ajaib, bejananya yang kecil itu tidak berhenti mengeluarkan minyak, mengeluarkan tepung, dan buli-bulinya yang kecil tidak berhenti mengeluarkan minyak. Never exhausted, bahasa aslinya never exhausted. Jadi kalau saudara takut, capek untuk memberi, mungkin itu baru kelas pundi-pundi. Kalau yang ini, effortlessly, tanpa tenaga. Setiap pagi, tetangga-tetangganya juga datang. Tante, mau lihat buli-buli ajaibnya. Kemarin sudah diteteskan tetes yang terakhir. Tes. Keluar lagi. Shh. Dan juga bejana itu. Saudara, ini gambaran daripada just enough. Pas. Hanya cukup. Saudara mau sampai di sana? Saudara mau sampai di sana saja? Itu lebih baik daripada not enough. Tapi rencana